Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang sering diceritakan di sebuah desa di pinggiran kota. Kisah ini terjadi sekitar 10 tahun lalu, ketika seorang pemuda bernama Adi mengalami kecelakaan tabrak lari yang merenggut nyawanya. Sejak kejadian itu, banyak warga yang mengaku melihat arwah Adi gentayangan di sekitar tempat kecelakaan, seolah tidak bisa tenang hingga pelaku ditemukan. Suatu malam yang dingin dan gelap, Adi yang baru pulang dari bekerja di sebuah bengkel kecil di kota sedang mengendarai motornya. Jalanan yang ia lalui sepi, hanya ada sesekali mobil lewat. Saat itu sekitar pukul 11 malam, ketika Adi tiba di sebuah tikungan tajam yang terkenal berbahaya. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah mobil melaju kencang tanpa menyalakan lampu depan. Adi yang tidak sempat menghindar akhirnya tertabrak. Tubuhnya terhempas ke aspal dengan keras, dan motor yang dikendarainya terseret beberapa meter ke depan. Mobil yang menabraknya tidak berhenti, melainkan terus melaju seolah tidak peduli dengan nyawa yang telah direnggutnya. Adi ditemukan tewas oleh warga sekitar beberapa jam kemudian, tergeletak di tepi jalan dengan tubuh penuh luka. Helmnya pecah, dan wajahnya hampir tidak bisa dikenali. Polisi yang datang ke tempat kejadian tidak menemukan jejak yang cukup untuk melacak pelaku tabrak lari tersebut, dan kasusnya pun perlahan menghilang tanpa kejelasan. Tak lama setelah kecelakaan itu, warga sekitar mulai melaporkan kejadian aneh di tempat Adi meninggal. Malam-malam setelah kejadian, beberapa orang yang melintas di tikungan itu mengaku melihat sosok seorang pria berdiri di tepi jalan, dengan kepala tertunduk. Penampilannya tampak seperti orang yang habis kecelakaan, baju yang compang-camping dan wajah yang berlumuran darah. Namun saat didekati, sosok tersebut menghilang begitu saja. Pak Darto, seorang penjual makanan keliling, menjadi salah satu saksi pertama. Suatu malam, ketika ia hendak pulang melewati jalan itu, ia melihat seorang pria berdiri di tepi jalan dengan posisi yang aneh. Awalnya, Pak Darto mengira itu hanyalah seseorang yang sedang mencari tumpangan. Namun, saat ia mendekat, wajah pria itu terlihat sangat menyeramkan. Wajahnya hancur dan berlumuran darah, seperti korban kecelakaan. Ketakutan, Pak Darto segera menancap gas dan tak menoleh lagi. Kejadian serupa juga dialami oleh beberapa pengendara lain. Setiap kali mereka melintasi tempat itu pada malam hari, mereka merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, seperti sedang diawasi. Beberapa bahkan mendengar suara deru motor, padahal jalanan kosong. Yang paling mengerikan, ada yang mendengar suara lirih meminta tolong, namun tidak ada siapapun di sekitar. Arwah Adi seakan tidak bisa tenang. Beberapa warga yang tinggal dekat dengan tempat kejadian mulai mengalami gangguan di rumah mereka. Ibu Siti, yang rumahnya hanya sekitar 200 meter dari lokasi kecelakaan, sering mendengar suara motor yang lewat di tengah malam, tetapi tidak pernah ada motor yang melintas ketika ia mencoba mengintip dari jendela. Pernah suatu malam, Ibu Siti terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Namun, ketika ia menutup pintu, dari arah jendela ruang tamu, ia melihat sosok pria berdiri menatapnya dari kejauhan. Pria itu memakai baju yang sama dengan yang dilaporkan oleh para saksi. Baju lusuh, wajah hancur, dan tatapan kosong. Semakin lama, kehadiran Adi semakin dirasakan oleh penduduk desa. Seorang supir truk yang melewati jalan itu mengaku motornya tiba-tiba mogok tepat di tempat kecelakaan. Ia merasa ada sesuatu yang menarik-narik dari belakang, seolah ada orang yang menaiki truknya tanpa sepengetahuannya. Ketika ia turun untuk memeriksa, tidak ada siapapun, tetapi saat ia melanjutkan perjalanan, dari kaca spion, ia melihat bayangan seseorang duduk di belakang truknya. Ada kepercayaan di desa tersebut bahwa arwah seseorang yang mati tidak wajar akan terus gentayangan hingga pelaku yang menyebabkan kematiannya ditemukan atau diadili.
Kasus Adi yang tidak terselesaikan menambah kuat keyakinan bahwa ia tidak bisa pergi dengan tenang. Beberapa paranormal yang dipanggil oleh keluarga Adi mengkonfirmasi bahwa arwahnya masih terjebak di dunia ini karena rasa dendam dan ketidakadilan. Menurut mereka, arwah Adi terus mencari pelaku tabrak lari yang merenggut nyawanya, berharap ada yang bisa menemukan dan menghukum orang tersebut. Namun, meskipun berbagai upaya dilakukan, pelaku tidak pernah ditemukan. Seiring waktu, gangguan yang disebabkan oleh arwah Adi semakin menjadi-jadi. Bahkan ada beberapa orang yang melaporkan mimpi buruk, di mana mereka melihat Adi berdiri di tengah jalan, memandang mereka dengan tatapan penuh amarah. Seorang pemuda bernama Anton, yang pernah bekerja bersama Adi, mengaku bahwa ia sering bermimpi bertemu Adi. Dalam mimpinya, Adi selalu duduk di tepi jalan dengan wajah yang tidak utuh, dan ia selalu berkata, "Tolong temukan dia." Aku tidak bisa tenang. Anton yakin bahwa ini adalah pesan dari arwah Adi, meminta pertolongan. Meski sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak kecelakaan itu, kisah tentang arwah gentayangan Adi masih menjadi topik pembicaraan di desa tersebut. Beberapa orang yang nekat melewati tikungan tempat kecelakaan Adi mengaku masih merasakan kehadiran yang mengerikan, terutama pada malam-malam tertentu. Keluarga Adi masih berharap bahwa suatu hari, pelaku yang menyebabkan kematiannya bisa ditemukan, dan arwah Adi bisa pergi dengan tenang. Hingga saat itu tiba, arwah Adi akan terus menghantui jalanan tempat ia kehilangan nyawanya, mencari keadilan yang belum kunjung datang. Gangguan yang disebabkan oleh arwah Adi semakin parah seiring berjalannya waktu. Warga desa yang tinggal di sekitar lokasi kecelakaan mulai merasakan ketakutan yang luar biasa, terutama pada malam hari. Cerita tentang sosok Adi yang masih gentayangan semakin sering terdengar. Ada yang mengaku mendengar rintihan, ada yang merasa melihat bayangan hitam melintas di ujung jalan, dan beberapa bahkan merasa disentuh oleh tangan tak terlihat saat melewati tempat tersebut. Pak Herman, kepala desa yang sudah tinggal di desa itu sejak muda, mulai merasa resah. Gangguan ini tidak hanya memengaruhi warga, tetapi juga membuat desa itu menjadi semakin sepi. Banyak yang memilih untuk memutar jalan, bahkan ada yang sampai pindah ke desa tetangga karena tidak tahan dengan suasana mencekam yang terus menghantui. Pak Herman memutuskan untuk mengambil tindakan dan meminta bantuan dukun terkenal di desa sebelah, Pak Kusno. Pak Kusno, seorang dukun yang dikenal bisa berkomunikasi dengan roh, setuju untuk datang dan mencoba membantu mengatasi masalah ini. Dia percaya bahwa arwah Adi memang belum bisa pergi karena ketidakadilan yang belum terselesaikan, dan niatnya adalah untuk berbicara langsung dengan roh Adi. Malam itu, diiringi oleh beberapa warga, Pak Kusno mendatangi lokasi kecelakaan Adi, tepat di tikungan yang sudah menjadi tempat paling ditakuti. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, suasana sunyi dan dingin menyelimuti mereka. Di tempat itu, Pak Kusno mulai menyiapkan ritual dengan membakar kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra kuno. Tidak lama setelah ritual dimulai, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun kering berputar-putar di sekitar mereka. Suasana menjadi semakin mencekam. Para warga yang menyaksikan mulai merasa merinding. Pak Kusno tampak tenang meski atmosfer di sekitarnya berubah drastis. Tidak lama setelah ritual dimulai, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun kering berputar-putar di sekitar mereka. Suasana menjadi semakin mencekam. Para warga yang menyaksikan mulai merasa merinding. Pak Kusno tampak tenang meski atmosfer di sekitarnya berubah drastis. Tiba-tiba, terdengar suara motor dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Padahal, tidak ada kendaraan yang lewat. Suara itu terdengar begitu jelas, seperti motor yang berderu di tempat. Semua orang yang ada di sana menyadari bahwa suara itu bukanlah hal biasa, melainkan suara dari alam lain.
Pak Kusno berhenti sejenak dan berkata, "Dia sudah datang." Pak Kusno duduk bersila di atas tanah, menghadap ke arah di mana suara motor itu berasal. Ia memejamkan mata dan mulai berbicara dengan nada yang tenang, seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri di hadapannya. "Adi, apa yang kamu inginkan?" tanya Pak Kusno dengan suara lirih, namun tegas. Tiba-tiba, sosok kabur mulai tampak di antara kabut malam yang semakin tebal. Sebagian warga menutup mata, ketakutan akan apa yang mungkin mereka lihat. Di depan Pak Kusno, berdirilah sosok Adi. Pakaiannya robek-robek, wajahnya pucat dengan luka-luka yang masih jelas terlihat. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap Pak Kusno dengan tatapan kosong. Dia tidak bisa tenang. Dia ingin keadilan, bisik Pak Kusno kepada warga yang berdiri di belakangnya. Roh ini terjebak di antara dunia, karena pelaku yang merenggut nyawanya belum tertangkap. Pak Kusno lalu melanjutkan, "Adi, aku tahu kau mencari keadilan, tapi kau harus bisa tenang. Keluargamu, desa ini, tidak bisa hidup dalam ketakutan karena kehadiranmu. Jika ada sesuatu yang bisa kami lakukan, beritahu kami." Sosok Adi tetap diam. Namun, tiba-tiba, salah seorang warga yang hadir, Anton, berteriak keras. Ia jatuh ke tanah dan tubuhnya menggigil, matanya melotot seperti sedang kerasukan. Suaranya berubah serak dan berat, seolah bukan miliknya sendiri. "Aku tidak akan pergi sebelum pelaku ditemukan," teriak Anton, yang kini dikuasai oleh arwah Adi. "Aku melihat wajahnya, aku ingat mobil itu. Mereka harus membayar." Semua orang terkejut. Anton, yang selama ini dikenal sebagai pemuda yang tenang, kini berteriak-teriak penuh amarah. Pak Kusno segera bergerak, mendekati Anton yang masih kerasukan, dan memegang keningnya. Dengan mantra-mantra yang kuat, ia berusaha mengusir roh Adi dari tubuh Anton. Namun, sebelum pergi, Adi memberikan petunjuk yang tidak terduga. Pelakunya tinggal tidak jauh dari sini. Dia masih bebas, menikmati hidupnya. Nomor plat mobilnya B125. Suara Anton mulai melemah, dan akhirnya ia terkulai lemas di tanah. Setelah kejadian itu, Pak Kusno meminta agar pesan terakhir Adi disampaikan kepada pihak berwajib. Polisi yang tadinya sudah menghentikan penyelidikan terpaksa membuka kembali kasus tabrak lari Adi, kali ini dengan petunjuk yang baru. Mereka menelusuri nomor plat yang disebutkan dalam ritual, dan setelah beberapa hari, mereka menemukan pemilik mobil tersebut. Pelaku ternyata seorang pengusaha kaya yang tinggal di pinggiran desa. Mobilnya cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh Anton saat kerasukan. Ketika polisi menginterogasi, pelaku awalnya menyangkal, tetapi setelah bukti semakin kuat, ia akhirnya mengakui bahwa pada malam itu ia menabrak seseorang dan melarikan diri karena takut dihukum. Dengan pengakuan itu, arwah Adi akhirnya bisa tenang. Gangguan di desa mulai mereda, dan jalanan yang dulu mencekam kini kembali normal. Warga desa percaya bahwa Adi telah pergi ke alam yang seharusnya setelah keadilan ditegakkan. Namun, meski begitu, beberapa warga mengaku bahwa mereka masih merasakan kehadiran Adi, tidak sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai penjaga yang setia mengawasi jalan tempat ia kehilangan nyawanya. Setelah pelaku tertangkap dan diadili, gangguan di desa memang berkurang drastis. Jalanan yang sebelumnya dianggap angker kini sudah kembali ramai dilalui oleh warga dan pengendara. Namun, tidak semuanya kembali normal seperti sedia kala. Ada beberapa warga yang merasa bahwa arwah Adi belum sepenuhnya meninggalkan tempat itu.
Salah satunya adalah Anton, pemuda yang sempat kerasukan saat ritual. Sejak kejadian tersebut, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya hampir setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Adi berdiri di tikungan tempat kecelakaan itu, tetapi kali ini wajahnya tidak lagi penuh luka. Adi hanya berdiri, menatap Anton dengan tatapan sayu, seolah masih ingin mengatakan sesuatu. Anton mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu. Ia berpikir bahwa mungkin ini hanyalah efek trauma dari kejadian kerasukan yang ia alami. Namun, semakin lama, mimpi itu semakin jelas, dan Adi dalam mimpinya mulai berbicara. "Terima kasih telah membantuku," kata Adi, tetapi ada sesuatu yang ganjil dari ucapan itu. Seperti ada pesan tersembunyi yang belum tersampaikan. Seminggu setelah pelaku dijebloskan ke penjara, warga desa mulai merasakan lagi kehadiran yang aneh. Ibu Siti, yang dulu sering mendengar suara motor di malam hari, kembali mendengar suara yang sama. Kali ini, suara itu datang lebih keras dan lebih jelas, seolah motor itu berhenti tepat di depan rumahnya. Ketika ia memberanikan diri mengintip dari jendela, tidak ada apa-apa di luar kecuali jalan yang sepi. Bukan hanya Ibu Siti, beberapa warga lainnya juga kembali melaporkan kejadian serupa. Suara motor terdengar, namun tidak ada satupun kendaraan yang terlihat. Bayangan hitam yang dulu sering muncul di tikungan kini kembali tampak, dan beberapa orang bahkan merasa ada sosok yang berdiri di belakang mereka saat mereka melintas di tempat itu. Pak Herman, kepala desa, yang awalnya merasa lega karena gangguan sudah hilang, kini mulai panik. Bukankah sudah selesai? Pelaku sudah tertangkap. Kenapa arwah Adi kembali menghantui desa ini? Tanyanya pada Pak Kusno. Pak Kusno, yang sudah membantu sebelumnya, kembali dipanggil untuk menenangkan warga. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin bukan hanya soal keadilan, tetapi ada beban lain yang membuat arwah Adi tidak bisa tenang sepenuhnya. Pak Kusno mendatangi Anton, yang menurutnya memiliki ikatan khusus dengan arwah Adi. "Ada sesuatu yang Adi ingin sampaikan kepadamu," kata Pak Kusno kepada Anton. "Apa yang kau rasakan sejak kejadian itu?" Anton, yang selama ini memendam rasa takut, akhirnya menceritakan semua tentang mimpinya. Tentang bagaimana Adi muncul dalam mimpinya dan mengatakan terima kasih, tetapi seolah-olah masih ada beban yang belum dilepaskan. Pak Kusno lalu melakukan ritual kecil di rumah Anton, mencoba menjembatani komunikasi antara Anton dan arwah Adi. Dalam ritual itu, Anton kembali jatuh ke dalam trans, dan kali ini ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Bukan hanya dia. Ada orang lain," kata Anton dengan suara yang dalam dan serak. "Pelaku bukan satu-satunya yang terlibat. Ada seseorang yang mengetahui kejadian itu tetapi menyembunyikannya." Kata-kata ini mengejutkan Pak Kusno dan Anton. Ternyata, meskipun pelaku utama sudah ditangkap, ada orang lain yang terlibat dalam kecelakaan itu. Orang ini mungkin tidak terlibat secara langsung, tetapi dia tahu tentang kecelakaan itu dan memilih untuk diam. Pak Kusno segera melaporkan hasil ritual ini kepada Pak Herman dan polisi. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa malam kecelakaan itu, pelaku sebenarnya tidak sendirian. Ia sedang dalam perjalanan bersama seorang temannya, tetapi temannya itu menutupi fakta bahwa mereka berdua ada di tempat kejadian. Teman pelaku, yang ternyata seorang pengusaha kecil di desa tetangga, mengaku bahwa ia tahu tentang kecelakaan itu tetapi tidak melaporkannya karena takut terlibat masalah. Ia memilih untuk diam, berharap kejadian itu akan dilupakan seiring waktu. Namun, rahasia itu ternyata menjadi beban yang juga membuat arwah Adi tidak bisa tenang sepenuhnya. Polisi akhirnya menangkap orang tersebut atas tuduhan menghalangi keadilan.
Setelah penangkapan itu, suasana di desa mulai berubah. Gangguan perlahan-lahan menghilang, dan tidak ada lagi suara motor misterius atau bayangan hitam yang menakutkan. Anton, yang masih sering bermimpi tentang Adi, akhirnya bermimpi untuk terakhir kalinya. Dalam mimpi itu, Adi terlihat tersenyum untuk pertama kalinya. Ia tidak lagi berdiri di tikungan jalan, tetapi berjalan menjauh menuju cahaya terang. "Terima kasih Anton," kata Adi sebelum menghilang dalam cahaya itu. Setelah mimpi itu, Anton tidak pernah lagi diganggu oleh arwah Adi. Begitu pula dengan warga desa lainnya. Jalanan yang dulu dipenuhi dengan cerita horor, kini kembali menjadi jalan biasa. Namun, warga tetap menghormati tempat itu, seringkali meletakkan bunga di tepi jalan sebagai bentuk penghormatan kepada Adi yang telah pergi dengan tenang. Desa itu kembali damai, tetapi kenangan akan tragedi dan misteri yang pernah terjadi di sana akan selalu hidup dalam ingatan warga. Mereka percaya, selama keadilan ditegakkan, arwah yang tersesat akan menemukan jalan pulangnya. Meskipun gangguan arwah Adi perlahan menghilang, desa itu tidak sepenuhnya kembali seperti semula. Masyarakat mulai hidup dengan ketenangan yang baru, tetapi juga dengan rasa hormat yang lebih dalam terhadap hal-hal gaib. Tikungan jalan tempat Adi mengalami kecelakaan menjadi semacam tempat peringatan tak resmi. Setiap beberapa hari, ada saja warga yang meletakkan bunga di sana, atau hanya sekadar berhenti sejenak untuk berdoa. Anton, yang telah memainkan peran besar dalam mengungkap kebenaran, hidup dengan rasa lega tetapi juga dengan kesadaran baru akan dunia lain yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Setelah kejadian tersebut, ia semakin sering bermeditasi dan merenungkan kejadian yang ia alami. Mimpi-mimpi buruk tentang Adi sudah berhenti, tetapi kini Anton merasa ada sesuatu yang masih menempel padanya, sebuah jejak kecil dari pertemuannya dengan dunia arwah. Beberapa bulan setelah semuanya tampak normal kembali, Anton mulai merasakan kehadiran yang ganjil di rumahnya. Awalnya hanya berupa suara-suara kecil, seperti ketukan pelan di jendela atau suara langkah kaki di lantai kayu yang usang. Anton mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya imajinasinya yang masih terpengaruh oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Namun, gangguan kecil itu semakin sering muncul, terutama pada malam-malam tertentu. Suatu malam, ketika Anton sedang tertidur lelap, ia mendengar suara yang membangunkannya. Bukan suara keras, tetapi lirih, seperti bisikan. Suara itu memanggil namanya dengan sangat jelas, "Anton." Ia bangun dan melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di kamar. Meskipun takut, ia tetap berusaha mengendalikan rasa paniknya. "Siapa ini? Apa yang kau mau?" Anton bertanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa dingin. Kemudian, suara itu muncul lagi, lebih jelas. Anton terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ia merasa sudah selesai dengan semua ini. Arwah Adi sudah pergi, pelaku sudah tertangkap, dan keadilan sudah ditegakkan. Namun, suara ini seolah membawa pesan baru, petunjuk lain yang belum terselesaikan. Keesokan harinya, Anton pergi menemui Pak Kusno, berharap dukun itu bisa memberikan jawaban. Pak Kusno yang kini sudah akrab dengan Anton, menyambutnya dengan tenang. Setelah mendengar cerita Anton, wajah Pak Kusno berubah serius. "Ada sesuatu yang masih tertinggal," kata Pak Kusno. "Mungkin bukan dari Adi, tetapi sesuatu yang berkaitan dengannya. Dunia arwah tidak selalu sederhana. Kadang, ketika satu masalah selesai, masalah lain yang lebih besar bisa terungkap." Anton terkejut. Apakah mungkin ada korban lain? Pak Kusno mengangguk pelan. "Bisa jadi. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam di balik kecelakaan itu."
Kita perlu mencari petunjuk lebih lanjut. Pak Kusno mengajak Anton untuk melakukan sebuah ritual lagi, kali ini lebih mendalam dan lebih berbahaya. Mereka perlu mengetahui apa yang sebenarnya masih tertinggal, apa yang membuat dunia gaib masih mencoba berkomunikasi dengan Anton. Malam itu, Anton dan Pak Kusno kembali ke lokasi kecelakaan Adi. Meskipun sudah tidak ada gangguan di sana, suasana malam itu terasa lebih berat dan gelap. Pak Kusno mulai membakar dupa, mengucapkan mantra-mantra sambil memejamkan mata. Anton yang berdiri di sampingnya merasa angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Setelah beberapa saat, angin mendadak berhenti, dan keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Tiba-tiba, suara motor terdengar lagi, namun kali ini tidak dari jauh, melainkan tepat di belakang mereka. Anton menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya suara motor yang terdengar semakin jelas. Pak Kusno mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami Anton, seolah sedang berkomunikasi dengan entitas yang tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, suara Pak Kusno berubah menjadi lebih berat. Matanya yang tertutup mulai berkerut, dan dari mulutnya keluar kalimat yang mengejutkan. Bukan kecelakaan. Ada pembunuhan, kata-kata itu membuat Anton merinding. Ia memandang Pak Kusno dengan cemas, sementara sang dukun terus berbicara. Ada yang lebih gelap di balik kematian Adi. Ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan hanya kecelakaan. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di hadapan mereka. Sosok itu bukan Adi, melainkan seseorang yang lebih tua, berpakaian lusuh dan terlihat seperti seorang pengendara motor. Sosok itu tampak cemas, berusaha mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tidak bisa terdengar. Pak Kusno membuka mata dan berkata, "Ini bukan Adi. Ini adalah arwah lain, mungkin seseorang yang juga terlibat, atau mungkin korban lain." Setelah ritual itu, Anton dan Pak Kusno merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik kejadian tabrak lari Adi. Mereka mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut, bertanya kepada penduduk desa tentang kecelakaan-kecelakaan lain yang mungkin terjadi di daerah itu. Dari cerita beberapa warga, mereka mendengar tentang pengendara motor lain yang pernah hilang di sekitar tikungan yang sama beberapa tahun sebelum kecelakaan Adi. Tetapi kasus itu tidak pernah terpecahkan. Penemuan ini mengarah pada penyelidikan polisi yang lebih dalam. Ternyata, kecelakaan Adi mungkin bukan satu-satunya kejadian aneh di sana. Ada dugaan bahwa pelaku tabrak lari yang menewaskan Adi mungkin juga terlibat dalam kasus-kasus serupa, tetapi berhasil lolos karena kurangnya bukti. Semakin banyak mereka menggali, semakin jelas bahwa tikungan itu menyimpan rahasia kelam yang jauh lebih dalam daripada yang sebelumnya mereka bayangkan. Meskipun misteri kematian Adi akhirnya terpecahkan, penyelidikan baru ini membuka kembali luka lama di desa itu. Kematian-kematian lain yang dulunya dianggap kecelakaan biasa kini diperiksa ulang. Desa yang awalnya mulai tenang kembali dihadapkan pada kengerian bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat yang telah lama mengintai mereka. Anton, yang dulu hanya seorang pemuda biasa, kini menjadi sosok yang terhubung erat dengan dunia gaib. Ia sadar bahwa meskipun arwah Adi sudah tenang, masih ada banyak jiwa-jiwa lain yang belum menemukan kedamaian, dan ia mungkin dipilih untuk membantu mereka. Malam-malam berikutnya, Anton terus bermimpi tentang tikungan itu, tetapi kali ini ia tidak lagi takut. Ia tahu bahwa masih ada arwah yang belum bisa pergi, dan tugasnya belum selesai. Dan di tikungan gelap itu, di bawah bayang-bayang pohon yang selalu berderak saat angin bertiup, arwah-arwah itu masih menunggu keadilan yang belum datang. Setelah penemuan mengejutkan bahwa arwah yang mereka temui bukanlah Adi, melainkan korban lain,
Anton tidak bisa berhenti memikirkan misteri yang lebih besar di balik kematian di tikungan tersebut. Ia mulai merasakan semakin dalam keterlibatannya dengan dunia gaib, seolah-olah takdir menariknya untuk menemukan kebenaran yang lebih gelap. Meskipun merasa takut, ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong untuk melanjutkan pencarian itu. Setiap malam, tikungan itu masih terasa angker, meski tidak lagi sepi seperti dulu. Beberapa penduduk yang mencoba melintasinya pada malam hari mengaku mendengar suara-suara bisikan atau melihat bayangan samar di antara pepohonan. Banyak yang memilih untuk memutar jalan, meskipun jalan lain jauh lebih panjang. Anton sering mengunjungi tikungan itu, merasa bahwa ada kekuatan yang memanggilnya. Suara motor yang sempat hilang kini terdengar lagi, tapi kali ini lebih sering dan lebih mengancam. Seolah-olah arwah-arwah di sana sedang marah, belum mendapatkan keadilan yang mereka cari. Suatu malam, saat Anton melewati tikungan itu lagi dengan motornya, ia mendengar suara langkah kaki dari arah pepohonan. Ia menghentikan motornya dan menoleh, mencari sumber suara tersebut. Saat ia menatap ke dalam kegelapan, sosok yang sama seperti dalam mimpinya muncul di balik pepohonan. Namun kali ini, sosok itu lebih jelas. Wajahnya terlihat pucat dan penuh luka, mengenakan jaket kulit hitam yang kotor dan sobek. Anton merasa gemetar, tapi ia mencoba tetap tenang. "Siapa kau?" tanya Anton dengan suara lirih, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Sosok itu tidak menjawab, hanya mendekat dengan langkah yang lambat. Namun, kali ini Anton merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi ketakutan, tetapi perasaan bahwa sosok ini ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Sosok itu berhenti di depan Anton, menunjuk ke arah jalan di depannya. Di kejauhan, Anton melihat sebuah bayangan samar, sebuah mobil yang melaju kencang, seperti adegan dari masa lalu yang diputar ulang. Mobil itu kemudian melintas dan menabrak seseorang yang berjalan di pinggir jalan. Korban itu bukan Adi, melainkan sosok lain, sosok yang lebih tua. Mungkin pengendara motor yang hilang beberapa tahun lalu, seperti yang pernah diceritakan warga. Sosok misterius yang berada di depannya adalah pengendara itu. Anton merasa tubuhnya kaku, seolah ia sedang menyaksikan kejadian yang nyata, meskipun itu hanya bayangan dari masa lalu. Setelah adegan itu berakhir, sosok pengendara motor itu berbalik, menatap Anton dengan tatapan pilu sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah kejadian malam itu, Anton merasa bahwa ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun. Bukan hanya Adi yang menjadi korban, tetapi mungkin ada lebih banyak korban lain yang terlibat. Ia mendatangi Pak Kusno lagi untuk mencari jawaban. Pak Kusno mendengarkan cerita Anton dengan cermat. Ia merasa bahwa misteri ini semakin kompleks dan berbahaya. Sepertinya, ada kekuatan jahat yang lebih besar di balik semua ini. Kata Pak Kusno. Mungkin bukan hanya tentang kecelakaan-kecelakaan ini, tetapi tentang seseorang atau sesuatu yang dengan sengaja menyebabkan mereka. Anton merasa bingung. Apakah maksudmu ada seseorang yang sengaja menabrak mereka? Pak Kusno mengangguk pelan. Aku curiga bahwa kecelakaan-kecelakaan ini bukanlah kebetulan. Ada seseorang yang menginginkan kematian-kematian ini terjadi, dan mungkin mereka memiliki hubungan dengan pelaku yang sudah ditangkap. Mereka pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, kali ini dengan bantuan pihak berwajib. Anton memberikan semua informasi yang ia dapatkan dari mimpinya dan pertemuannya dengan arwah-arwah itu. Polisi yang awalnya ragu, mulai tertarik setelah menemukan pola yang mencurigakan di sekitar kasus kecelakaan tersebut. Penyelidikan lebih lanjut membawa mereka pada penemuan mengejutkan. Ternyata, pelaku tabrak lari Adi adalah bagian dari sindikat kejahatan yang lebih besar.
Mereka menggunakan tikungan jalan yang gelap dan sepi itu sebagai tempat untuk melakukan kejahatan mereka, baik untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap berbahaya bagi bisnis mereka maupun untuk menutup mulut saksi-saksi penting. Kecelakaan yang menewaskan Adi, serta beberapa korban lainnya, bukanlah kecelakaan biasa. Ini adalah bagian dari rangkaian pembunuhan yang dirancang untuk tampak seperti kecelakaan. Korban-korban sebelumnya mungkin telah mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya, dan tikungan tersebut dijadikan tempat sempurna untuk menghilangkan mereka tanpa meninggalkan banyak jejak. Penemuan ini mengguncang desa. Tikungan itu, yang dulunya hanya dianggap sebagai tempat angker, kini menjadi simbol kejahatan yang tersembunyi di balik kematian-kematian misterius. Dengan bukti baru ini, polisi berhasil menangkap beberapa anggota sindikat yang terlibat, dan keadilan mulai ditegakkan. Meskipun sindikat tersebut berhasil dibongkar dan beberapa pelaku diadili, Anton merasa bahwa kisah ini belum sepenuhnya selesai. Arwah-arwah yang masih menghuni tikungan itu belum sepenuhnya pergi. Mereka mungkin merasa keadilan sudah ditegakkan, tetapi bekas-bekas kejahatan yang terjadi di sana masih tertinggal. Anton masih sering bermimpi tentang tikungan itu, tentang sosok-sosok yang berjalan di sepanjang jalan gelap tersebut. Meski tidak lagi merasa ketakutan, ia tahu bahwa tempat itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Dan mungkin arwah-arwah itu masih memanggilnya, meminta bantuan untuk menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Suatu malam, Anton kembali ke tikungan itu, kali ini dengan perasaan damai. Ia berdiri di sana, menatap ke dalam kegelapan dan berkata pelan, "Aku sudah melakukan yang terbaik. Kalian bisa tenang sekarang." Angin malam berhembus pelan, membawa kesunyian yang menenangkan. Tikungan itu, yang selama ini menjadi tempat kematian dan misteri, kini terasa lebih ringan. Mungkin arwah-arwah itu sudah pergi, atau mungkin mereka masih berada di sana, tetapi tanpa dendam atau kemarahan. Anton tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan misteri yang belum terjawab, ia telah membantu memecahkan salah satunya. Dan dalam kedamaian malam itu, ia merasa bahwa tugasnya telah selesai, setidaknya untuk saat ini. Malam itu, Anton merasa beban yang selama ini ia pikul mulai terangkat. Udara terasa lebih ringan, dan keheningan di tikungan itu kini tak lagi menakutkan. Ia berbalik untuk pulang, berpikir bahwa mungkin akhirnya semua sudah selesai. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah rasa yang sulit ia jelaskan, sebuah firasat bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu berlalu, desa kembali tenang. Orang-orang mulai melewati tikungan itu tanpa rasa takut yang sama. Tidak ada lagi suara motor misterius atau bayangan hitam yang menakutkan. Anton sendiri merasa bahwa hidupnya mulai kembali normal. Namun, ia masih sering terbangun di malam hari dengan rasa gelisah yang tak ia mengerti. Suatu malam, Anton sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati angin malam. Ia berpikir tentang segala yang sudah terjadi, tentang Adi, arwah pengendara motor, dan sindikat yang berhasil dibongkar. Saat itu, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Anton berbalik, tapi tidak melihat siapapun. Udara tiba-tiba terasa dingin, lebih dingin daripada malam biasanya. Anton memutuskan untuk masuk ke dalam rumah, tetapi saat ia akan menutup pintu, sebuah bisikan halus terdengar. Bisikan itu sangat pelan, hampir seperti angin, tapi ia bisa mendengarnya dengan jelas. "Belum selesai." Anton terdiam, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menutup pintu dan mengunci diri di dalam rumah, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, bisikan itu terus mengiang di kepalanya. "Belum selesai." Kalimat itu berulang-ulang, seperti peringatan dari dunia lain.
Pagi harinya, Anton menemui Pak Kusno. Meskipun mereka sudah merasa bahwa misteri sebelumnya telah terpecahkan, Anton tidak bisa mengabaikan bisikan tersebut. Pak Kusno mendengarkan dengan seksama, wajahnya tampak lebih tegang daripada sebelumnya. Aku khawatir ini bukan hanya tentang arwah yang belum tenang, Anton, kata Pak Kusno. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin bahkan belum kita sadari. Dunia gaib tidak selalu hitam dan putih, dan kadang ketika kita membuka satu pintu, ada pintu lain yang terbuka tanpa kita sadari. Anton merasa bulu kuduknya meremang. Ia sudah melewati banyak hal, tapi mendengar kata-kata Pak Kusno membuatnya kembali waspada. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali ke sana, ke tikungan itu, kata Pak Kusno. Tapi kali ini, kita tidak hanya mencari jawaban, kita mencari kebenaran yang mungkin lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Malam itu, mereka kembali ke tikungan yang selama ini menjadi pusat dari segala misteri. Udara terasa berat, lebih berat daripada biasanya, dan meskipun tidak ada suara motor atau bayangan hitam, Anton bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Pak Kusno memulai ritualnya, tetapi kali ini berbeda. Ia menggunakan mantra yang lebih kuat, seolah-olah bersiap menghadapi kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, mengelilingi mereka dengan dingin yang menusuk. Dari balik pepohonan, suara derap kaki terdengar, dan sosok-sosok mulai muncul. Bukan hanya satu, tapi banyak. Wajah-wajah mereka tampak kabur, namun jelas mereka adalah arwah-arwah yang terjebak di tempat itu. Mungkin korban lain yang selama ini tidak terungkap. Anton merasa dadanya sesak. Sosok-sosok itu tidak mendekat, tetapi mereka semua memandang ke satu arah, ke arah hutan di dekat tikungan. Anton merasa ada sesuatu yang harus ia temukan di sana, sesuatu yang telah lama tersembunyi. Pak Kusno membuka matanya, wajahnya penuh peluh. Mereka menunjuk arah itu, Anton. Kita harus pergi ke sana. Dengan rasa was-was, mereka berjalan menuju hutan yang selama ini tidak pernah mereka perhatikan. Di sana, di balik semak-semak dan pepohonan yang lebat, mereka menemukan sebuah jalan setapak yang tersembunyi. Jalan itu terasa dingin dan asing, seolah-olah sudah lama tidak dilalui manusia. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang hampir tersembunyi oleh tumbuhan liar. Gubuk itu terlihat usang, tapi jelas pernah digunakan. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dokumen-dokumen tua, foto-foto korban, dan catatan yang menunjukkan bahwa tikungan jalan itu sudah lama digunakan sebagai tempat pembuangan mayat oleh sindikat kejahatan yang lebih besar. Ternyata, tikungan itu bukan hanya tempat kecelakaan biasa, melainkan bagian dari kejahatan yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Sindikat yang mereka bongkar sebelumnya hanyalah bagian kecil dari jaringan yang lebih luas. Dan gubuk itu adalah tempat di mana para korban dihabisi sebelum dibuat seolah-olah mengalami kecelakaan di jalan. Anton dan Pak Kusno merasakan ngeri yang mendalam. Mereka tidak hanya berurusan dengan arwah gentayangan, tetapi juga dengan kekejaman manusia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Arwah-arwah yang mereka temui adalah para korban yang mencari keadilan, tetapi kebenaran yang lebih besar telah lama tersembunyi. Setelah menemukan bukti-bukti di gubuk itu, Anton dan Pak Kusno segera melaporkan semuanya kepada polisi. Penyelidikan lebih besar pun dimulai, dan akhirnya sindikat besar yang selama ini mengoperasikan pembunuhan di tikungan itu berhasil dibongkar. Banyak orang yang terlibat ditangkap, dan kasus-kasus kematian misterius di desa dan sekitarnya mulai terungkap. Anton merasa lega. Tetapi ia tahu ini bukanlah akhir dari semuanya. Beberapa arwah mungkin sudah tenang,
Tetapi bayangan kejahatan yang telah terjadi di sana akan tetap menghantui desa itu untuk waktu yang lama. Malam terakhir di tikungan itu, Anton kembali sendirian. Ia berdiri di tempat di mana semuanya bermula, menatap jalan yang gelap dan sepi. Ia menutup matanya, berdoa dalam hati untuk semua jiwa yang telah terjebak di sana, berharap mereka akhirnya bisa menemukan kedamaian. Angin malam berhembus pelan, tidak lagi dingin, tetapi membawa keheningan yang damai. Anton membuka matanya dan melihat ke sekeliling. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada suara motor, hanya keheningan. Mungkin, akhirnya, tikungan itu bisa tenang. Dan dengan perasaan damai di hatinya, Anton melangkah pulang, meninggalkan kegelapan di belakangnya, menuju masa depan yang lebih terang. Namun, ia tahu, dunia gaib selalu ada di sekitar kita, kadang menunggu untuk ditemukan, kadang menunggu untuk diakhiri. Anton kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Tikungan itu kini terasa lebih damai, dan misteri besar yang menghantui desa selama bertahun-tahun telah terungkap. Namun, meskipun kejahatan sindikat besar sudah diungkap, dan arwah-arwah korban telah mendapat keadilan, ada perasaan aneh yang terus menghantui Anton. Kedamaian yang ia rasakan terasa rapuh, seolah ada sesuatu yang masih bersembunyi di balik bayang-bayang malam. Malam itu, Anton duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Ia mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui, bertemu dengan arwah Adi, menggali misteri kecelakaan itu, hingga mengungkap jaringan kejahatan yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang perlahan mulai memudar. Namun, bisikan terakhir yang ia dengar di tikungan itu, belum selesai, masih terngiang di telinganya. Anton menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua benar-benar sudah berakhir. Tetapi dalam hati, ia tahu bahwa dunia gaib tidak pernah sepenuhnya selesai. Mungkin arwah-arwah yang gentayangan di tikungan itu telah tenang, tetapi ada banyak lagi misteri di luar sana, di dunia yang tidak kasat mata. Dari semua yang terjadi, Anton belajar satu hal penting. Ada batas tipis antara dunia manusia dan dunia gaib, dan mereka yang berada di antaranya seringkali mencari keadilan yang tak bisa diberikan oleh dunia nyata. Kadang, manusia harus menjadi jembatan bagi mereka yang terjebak di dunia tersebut, membantu mereka menemukan jalan untuk pergi. Anton menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupnya. Ia tidak lagi takut dengan dunia gaib, tetapi kini lebih menghormati kekuatan yang ada di baliknya. Ia tahu bahwa meskipun saat ini semuanya tampak tenang, dunia itu selalu mengintai di pinggiran kehidupan, siap mengungkapkan dirinya kapan saja, pada siapa saja yang berani melihatnya. Suatu hari, Anton memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Bukan karena ia takut atau ingin melupakan, tetapi karena ia merasa bahwa tugasnya di sana sudah selesai. Arwah-arwah itu telah menemukan keadilan mereka, dan tikungan yang dulu penuh dengan misteri dan kematian kini hanyalah jalan sunyi yang kembali dilalui orang-orang tanpa rasa takut. Sebelum pergi, Anton mengunjungi tikungan itu untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di sana, mengingat segala yang terjadi. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada bayangan, hanya keheningan yang damai. Anton menutup matanya dan mengucapkan doa terakhir untuk semua jiwa yang pernah terjebak di sana. Anton pergi dari desa itu, membawa pelajaran dan pengalaman yang akan selalu melekat dalam hidupnya. Dunia mungkin tampak seperti tempat yang sederhana, tetapi ia tahu bahwa di balik setiap sudut, di setiap tikungan, ada cerita-cerita yang belum selesai, arwah-arwah yang masih mencari jalan mereka, dan kejahatan yang terkadang tersembunyi di tempat yang tak terduga. Anton memulai hidup baru di tempat lain,
Tetapi setiap kali ia melihat tikungan jalan atau mendengar suara motor di malam hari, ia selalu teringat pada tikungan gelap itu. Bagi banyak orang, cerita ini mungkin telah berakhir. Tetapi bagi Anton, cerita ini adalah awal dari pemahamannya tentang dunia yang jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Dan meskipun ia berharap tidak pernah harus terlibat lagi dengan dunia gaib, Anton tahu bahwa suatu hari, mungkin, akan ada arwah lain yang mengetuk pintunya, meminta bantuan, mencari keadilan. Dan ketika saat itu tiba, Anton akan siap, karena ia sudah pernah melihat kegelapan. Dan ia tahu bahwa di balik setiap bayangan, ada sebuah kisah yang menunggu untuk diceritakan. Kisah tentang dunia yang tidak pernah benar-benar selesai, dunia yang selalu berbisik di antara kehidupan dan kematian. Dunia yang terus mengintai di setiap tikungan. Bertahun-tahun berlalu setelah Anton meninggalkan desa itu. Hidupnya terus berjalan, namun kenangan tentang tikungan angker dan pengalaman-pengalamannya dengan arwah gentayangan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mencoba menjalani kehidupan yang normal di kota baru, bekerja dan bergaul dengan orang-orang baru, namun di malam-malam sepi, ketika suara angin berbisik di jendelanya, ingatannya tentang tikungan itu selalu kembali. Suatu malam, Anton menerima telepon tak terduga dari Pak Kusno. Suara di ujung telepon terdengar lebih tua dan lemah, tetapi tetap dikenali. "Anton, aku butuh bantuanmu," kata Pak Kusno. "Ada sesuatu yang terjadi di desa, dan aku rasa hanya kamu yang bisa mengatasinya." Anton merasa darahnya berdesir. Ia mengira semuanya telah berakhir, bahwa tikungan itu sudah tenang, namun ada sesuatu di nada suara Pak Kusno yang membuat Anton paham, masalah ini belum selesai. Tanpa banyak pikir, Anton setuju untuk kembali ke desa. Sesampainya di sana, suasana terasa berbeda dari terakhir kali ia tinggalkan. Meskipun desa tampak lebih modern dengan beberapa perubahan di sana-sini, ada aura ganjil yang menghantui. Orang-orang tampak lebih waspada, dan desas-desus tentang tikungan itu kembali terdengar. Mereka mengatakan bahwa ada kecelakaan lagi baru-baru ini, dan meskipun tidak ada yang terbunuh, banyak yang mengaku melihat sosok bayangan melintas cepat di jalan pada malam hari. Pak Kusno menjelaskan bahwa tikungan itu tampaknya kembali beraktivitas. Arwah yang dulu tenang kini seolah bangkit lagi, dan kali ini lebih ganas. Kecelakaan bukan hanya terjadi secara fisik, beberapa warga mengalami mimpi buruk yang sangat jelas, merasa diikuti oleh sosok-sosok tak kasat mata, dan ada yang bahkan kerasukan, menyebut-nyebut nama orang-orang yang tidak pernah mereka kenal. "Sepertinya ada sesuatu yang lebih kuat, lebih tua dari yang kita kira," kata Pak Kusno dengan nada serius. "Aku tidak tahu bagaimana atau mengapa, tapi arwah-arwah itu belum menemukan kedamaian sepenuhnya." Anton tahu bahwa kali ini ia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah gentayangan biasa. Bersama Pak Kusno, mereka mengunjungi tikungan untuk terakhir kalinya. Di sana, malam terasa lebih gelap dari biasanya, dan suhu tiba-tiba menurun tajam. Suara angin yang biasa terdengar seolah menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Anton dan Pak Kusno menyiapkan ritual mereka, memanggil kekuatan untuk memandu mereka dalam menghadapi kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Namun, kali ini, arwah-arwah yang muncul bukan hanya sekedar bayangan samar. Mereka terlihat lebih nyata, lebih marah, dan tampak menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar keadilan. Anton menyadari bahwa ini bukan lagi tentang kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah kekuatan gelap yang berakar di tempat itu sejak lama, bahkan sebelum jalan itu dibangun. Pak Kusno menggenggam tangan Anton, memberinya mantra terakhir untuk mengunci kegelapan itu selamanya. Anton tahu bahwa jika ini gagal,
Kegelapan akan terus menghantui desa dan mungkin membesar hingga tak bisa dikendalikan lagi. Ketika ritual dimulai, angin kencang menerjang, dan arwah-arwah itu mengelilingi mereka dengan penuh amarah. Suara jeritan dan bisikan memenuhi udara, membuat suasana semakin mencekam. Anton merasa kakinya seolah tak lagi menyentuh tanah, sementara Pak Kusno berusaha menahan kekuatan yang menyerang mereka dari segala arah. Di puncak ritual, Anton melihat bayangan besar muncul dari dalam tanah. Sesosok makhluk gelap yang selama ini menjadi sumber dari segala kekacauan. Sosok itu bukan arwah korban kecelakaan, melainkan entitas yang telah menguasai tempat itu sejak zaman dulu, menyedot energi dari kematian dan tragedi yang terjadi di tikungan tersebut. Dengan keberanian terakhirnya, Anton melafalkan mantra penutup, mengunci makhluk itu kembali ke dalam kegelapan di mana ia berasal. Dalam sekejap, suara-suara mengerikan itu menghilang, dan angin yang tadinya kencang tiba-tiba berhenti. Keheningan melingkupi tempat itu, seolah waktu sendiri berhenti sejenak. Ketika Anton membuka matanya, fajar sudah mulai menyingsing. Tikungan itu terasa lebih tenang daripada sebelumnya, benar-benar tenang. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi bisikan. Anton dan Pak Kusno saling menatap, merasa lega sekaligus lelah. Mereka tahu bahwa kali ini, semuanya benar-benar selesai. Anton menatap jalan yang kosong di depannya, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Meski perjalanan ini telah mengubahnya selamanya, ia akhirnya bisa melangkah maju dengan perasaan lega. Tikungan itu, yang dulu penuh misteri dan kematian, kini hanyalah sebuah jalan sunyi yang terbebas dari kutukan. Dengan senyuman tipis, Anton berbalik dan berjalan menjauh dari tikungan itu untuk terakhir kalinya, meninggalkan segala kegelapan di belakang. Baginya, cerita ini benar-benar telah berakhir. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi arwah gentayangan. Hanya kedamaian. Namun, di dalam hatinya, Anton tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri lain yang menunggu untuk ditemukan. Dan ketika saatnya tiba, ia akan siap. Anton meninggalkan tikungan itu dengan perasaan lega yang baru. Langkah kakinya terasa ringan, seolah beban yang selama ini menghantuinya akhirnya terangkat. Pak Kusno tetap diam di belakangnya, menatap jalan yang dulu penuh kegelapan kini mulai disinari matahari pagi. Segala yang mereka hadapi bersama akhirnya menemukan akhir yang benar-benar tuntas. Anton tidak lagi merasa takut, tidak ada bayangan yang mengintai dari balik pepohonan, dan tidak ada lagi suara motor atau bisikan misterius yang mengganggu pikirannya. Semua terasa normal, dan kedamaian itu nyata. Tidak lagi semu seperti yang dulu ia rasakan. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan panjang ini dimulai, Anton merasa dunia gaib tidak lagi mengejarnya. Sesampainya di rumah Pak Kusno, mereka duduk bersama dalam keheningan. Udara pagi segar dan menenangkan, sangat berbeda dengan suasana mencekam yang mereka alami semalam. Pak Kusno, meski lelah, tersenyum. Kamu sudah melakukan lebih dari yang aku bayangkan, Anton. Kamu membawa mereka ke tempat yang seharusnya. Anton hanya mengangguk, menyadari bahwa kata-kata Pak Kusno benar. Tikungan itu tidak lagi menjadi tempat arwah yang tersesat, dan entitas gelap yang menghantui daerah itu telah kembali ke tempat asalnya. Namun, di dalam dirinya, Anton tahu, perjalanan ini bukan hanya soal arwah di tikungan, ini adalah perjalanan batin untuk memahami batas-batas antara dunia nyata dan dunia gaib, serta bagaimana kedua dunia itu saling terkait. Anton memutuskan untuk pulang ke kota tempat ia memulai kehidupan baru, kali ini dengan perasaan lebih tenang dan yakin. Desa yang dulu terasa penuh dengan rahasia kelam kini hanyalah bagian dari masa lalunya. Ia tahu,
Kisah ini mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang dari ingatannya. Namun sekarang, ia tidak lagi dibayangi ketakutan. Tikungan itu, bersama dengan semua misterinya, akhirnya benar-benar tertinggal di belakang. Saat ia memasuki kota, Anton merasa seperti orang yang baru. Tidak ada lagi bayangan gelap yang menggantung di pikirannya. Hari-hari berjalan lebih damai, dan ia bisa tidur dengan nyenyak tanpa terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Anton menerima sebuah surat dari Pak Kusno. Isinya singkat, namun penuh makna. Anton, desa kami kini benar-benar tenang. Orang-orang tidak lagi takut melewati tikungan, dan kehidupan kembali normal. Aku tahu ini berkatmu. Terima kasih, sahabat. Semoga kamu selalu mendapatkan kedamaian seperti yang telah kamu berikan pada mereka yang sudah pergi. Anton tersenyum saat membaca surat itu. Ada perasaan lega yang membanjiri hatinya. Ia melipat surat tersebut dan menyimpannya di tempat yang aman, sebagai pengingat akan perjalanan yang pernah ia lalui. Namun, di dalam hatinya, Anton juga tahu bahwa di dunia ini, di setiap tempat sunyi, di setiap tikungan yang tak terduga, selalu ada misteri yang menunggu untuk ditemukan. Bagi orang lain, cerita ini mungkin sudah berakhir. Tetapi Anton tahu, dunia gaib selalu ada di sekitar, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan dirinya lagi. Dan kali ini, Anton sudah siap. Karena ia telah melihat kegelapan dan menemukan jalannya keluar. Tikungan itu hanyalah satu dari sekian banyak cerita, dan ia tahu, suatu hari, sebuah cerita baru akan datang mengetuk pintu kehidupannya. Tapi untuk sekarang, Anton bisa menikmati kedamaian yang ia perjuangkan. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya. Tentunya, dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.